Halo adik-adik, Hai Kak, apa kabar pagi hari ini? luar biasa. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya, Oke, tapi sebelumnya kita salam sehat dulu yuk. 1, 2, 3. Salam sehat. Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kakak undang adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat satu pujian, selamat pagi Bapa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Selama 1 minggu ini kami dapat beraktivitas, hingga pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini, berkatilah ibadahnya dari awal hingga pada akhirnya agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, dituntut
Oke, adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dilipat yang rapi. Untuk mengiringi persembahan kita angkat satu pujian, bawalah persembahanmu. Persembahan akan didoakan oleh Kak Elisa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan yang kami berikan, agar dapat untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jesit. Sebelum itu kita mengangkat satu pujian, Lingkupiku. Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya?
pada pagi ini? Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita mau mendengar sebagian dari cerita firman Tuhan. Kakak yakin semua adik-adik sudah mempersiapkan alat-alat ya, Alkitab, alat tulis, dan buku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami Tuhan, hingga pada saat ini kami masih bisa Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau yang memberkati kami, setiap anak-anak yang mau mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendengar dengan baik, dan kami boleh memahami, dan kami melakukannya Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 5. Ayo adik-adik, dibuka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 5. Kita akan baca 1 Raja-Raja 5 dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Kakak yang bacakan untuk kita semua ya, untuk adik-adik semua ya. Mari adik-adik mengikutinya. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 18. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon, sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kusuruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Lebanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh
Bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kau kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang-orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur, kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Nah, adik-adik, Raja Salomo ingin mendirikan bait suci, bait Allah. Ayahnya, Tetapi Raja Daud. sebenarnya Karena bait suci peperangan yang selalu ada menghalang-halangi untuk mendirikan bait Allah ini, akhirnya bait Allah ini terjadi didirikan di dalam kerajaan Salomo. Di saat Salomo berdiri di dalam istananya, di luar istananya, dia memandang-mandang kotanya. Dia memandang-mandang begitu indah karena mereka sudah aman, sudah tidak ada lagi permusuhan, sudah tidak ada lagi peperangan. Dia istirahat dan sekalian memandang-mandang keluar, dan matanya tertuju ke atas bukit Moria. Dia berpikir, sungguh indah kalau dibangun di sana bait Allah, pikirnya. Tapi kalau aku mau membangun di sana bait suci, dari mana aku ya dapat bahan-bahannya? Karena kalau mau membuat bait Allah itu, dia berpikir harus mempunyai bahan-bahan yang bagus. Contohnya kayu aras dan batu-batu yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Dia berpikir, Raja Salomo berpikir, bagaimana ya? Dari mana ya kita dapat bahan-bahan yang bagus-bagus ini? Di dalam dia berpikir, dia juga berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Setelah dia berdoa, Tuhan mengingatkan dia dengan sahabat ayahnya, yaitu Raja Hiram, yang pernah memberikan kayu-kayu yang bagus, kayu aras, kayu sanobar, untuk mendirikan istana Raja Daud. Dia mengingat itu dan langsung dia menulis surat yang mau dikirimkan ke Raja Hiram. Nah, adik-adik, kita baca ya isi surat Raja Salomo untuk Raja Hiram.
Salam sejahtera. Sahabatku Raja Hiram, engkau tahu bahwa ayahku Raja Daud merencanakan untuk membangun bait Allah. Tetapi karena waktu itu terjadi peperangan, ayahku tidak dapat melaksanakan rencana itu. Tetapi sekarang Allah telah memberikan kami damai sejahtera dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Saya ingin membangun bait Allah itu. Bait Allah itu harus menjadi rumah Allah yang sangat besar dan indah. Karena Allah kita adalah Allah Yang besar dan mulia. Saya mohon kiranya engkau dapat menolong mengirimkan kayu-kayu aras dari gunung Libanon untuk kami dapat membangun bait Allah itu. Dan pekerja-pekerjaku akan membantu pekerja-pekerjamu dan mengerjakan pekerjaan kayu. Nah, adik-adik, itulah isi surat Raja Salomo untuk Raja Hiram. Sesudah surat itu sampai di tangan Raja Hiram membacanya dan dia sangat senang sekali. Dia sesudah membaca surat itu, dia langsung mengambil kertas untuk menulis balasan dari surat Raja Salomo itu. Nah, adik-adik, kakak akan bacakan isi surat yang dituliskan oleh Raja Hiram untuk balasan surat Raja Salomo tadi. Mari kita baca ya adik-adik. Kepada Raja Salomo. Ini balasan Raja Hiram loh, adik-adik. Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk memimpin bangsa Israel. Aku senang menolong Raja Salomo, seperti aku dulu menolong Raja Daud. Tetapi aku juga punya permintaan. Di daerahku Tirus banyak pohon aras, tetapi tidak banyak gandum dan pohon yang menghasilkan minyak. Kalau Raja Salomo dapat mengirim gandum, minyak dan air, anggur tiap bulan, supaya pekerja-pekerja dapat makan dan minum, pasti pekerjaan dapat berlangsung dengan baik. Pohon-pohon yang ditebang dapat dikirim melalui laut dan sungai ke tempat yang ditetapkan oleh Raja Salomo. Sungguh indah ya adik-adik persahabatan mereka. Mereka saling menolong, mereka saling membantu. Nah, sesudah ada balasan dari Raja Hiram, Raja Salomo langsung memilih orang-orang yang rajin, orang-orang yang bisa dipakai untuk pembangunan bait Allah ini. Raja Salomo itu memilih kira-kira sampai 30.000 orang. Banyak ya adik-adik ya? Memang sungguh banyak sekali, karena bait Allah itu akan dibangun dengan indah dan besar. Nah, pekerja-pekerja itu dibikin bekerja secara bergantian adik-adik. Karena apa? Karena ada sesudah mereka bekerja dalam 1 bulan, mereka bisa istirahat entah beberapa bulan. Nah, begitulah mereka berganti-gantian. Dan akhirnya semuanya yang mengerjakan pekerjaan untuk membangun bait Allah itu dihitung oleh Raja Salomo, ada sampai 150.000 orang adik-adik. Dan bait Allah itu selesai dibangun dengan baik dan memakai bahan-bahan yang bagus-bagus, yang kuat, dan bahan-bahan pilihan. Nah adik-adik, tahu nggak? Pembangunan itu sampai 7 tahun loh adik-adik baru selesai.
di dalam bangunan bait Allah itu ada di dalam dibikin bangunan khusus. Disebut itu tempat Maha Kudus. Dia dibangun di dalam yang di dalam gimana ya? Di dalam sekali gitu. Dan ditutup dengan tirai-tirai kain yang warnanya ungu, hijau dan merah adik-adik. Dan di situ ada dibikin lukisan-lukisan malaikat-malaikat. Adik-adik, untuk apa ya dibikin tempat Maha Kudus itu? Tempat Maha Kudus itu dibikin untuk tempat kotak tabut Allah, tabut perjanjian, yaitu yang di dalamnya ada 2 loh batu yang bertuliskan atau yang berisikan 10 hukum Allah. Nah itu dibikin adik-adik ditempatkan di tempat Maha Kudus namanya. Nah adik-adik, jadilah bangunan bait Allah itu dibangun dengan sempurna, besar dan indah sekali. Dari dalam dan luar dilapisi dengan emas, dilapisi dengan batu-batu yang sangat mahal. Nah adik-adik, mengapa ya Raja Salomo merindukan untuk mendirikan bait Allah? Ayo adik-adik, kenapa ya? Raja Salomo ingin Tuhan itu ada tetap di bait Allah itu bersama-sama dengan mereka untuk memberkati Raja Salomo dan untuk memberkati rakyat-rakyat yang dipimpinnya adik-adik. Jadi sesudah selesai bangunan ini, diangkatlah tadi tabut suci itu, dimasukkan ke tempat apa tadi adik-adik? Ke tempat yang sudah disediakan, yaitu tempat Maha Kudus. Nah, di dalam bait Allah itu tidak ada dibuat patung-patung. Karena apa adik-adik? Tuhan Allah gak suka kalau kita menyembah apa? Menyembah berhala atau menyembah patung-patung. Jadi yang ada di situ adalah bangunan itu yang ada gambar-gambar malaikat, bangunannya yang berlapis emas, memang sangat indah sekali adik-adik, sangat bagus. Nah, sesudah diletakkan tabut tadi itu, tabut perjanjian itu, mereka mengadakan pesta syukuran adik-adik. Mereka senang sekali. Mereka merasakan kehadiran Tuhan Allah itu ada di dalam bait itu. Nah, adik-adik, mereka mau Tuhan datang, Tuhan ada bersama-sama di bait Allah itu. Dan Tuhan juga ingin melihat jemaat-jemaat yang ada di bait suci itu dengan hati yang tulus menerima Tuhan, dengan hati yang taat kepada Tuhan. Akhirnya
terjadilah baik Allah itu dengan sempurna, dan Raja Salomo juga diberkati di sana, begitu juga dengan rakyat pimpinannya. Nah, adik-adik, kita juga kalau dulu itu bait Allah itu adalah bait yang sangat besar, bait yang indah. Sekarang kita, adik-adik, kalau kita di sini bait kita adalah gereja kita ini. Kita kalau mau beribadah, baik itu di gereja yang bagus, gereja yang indah, baik itu di gereja yang sederhana, kita tetap akan bersyukur. Kita yang penting Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana cara kita adik-adik agar Tuhan hadir di tengah-tengah kita atau Tuhan hadir di dalam hati kita? Seumpamanya nih, kalau kayak di sekolah minggu, Tuhan itu nggak suka hadir di tempat yang kotor, yang berantakan. Makanya setiap minggu itu kan kita di sekolah minggu disarankan harus menjaga apa adik-adik? Menjaga kebersihan. Karena Tuhan senang dengan kebersihan. Karena Tuhan itu merasa kita benar-benar menerima Tuhan itu dengan bersih, dengan siap. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita mau berangkat ke sekolah minggu adik-adik, marilah dulu kita dari rumah berdoa, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan bersihkan hati kita agar kita nanti di sekolah minggu bisa benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi kalau kita mau ditempati atau mau didatangi oleh Tuhan Yesus, marilah kita membersihkan hati kita agar Tuhan boleh masuk di dalam hati kita untuk memberkati kita, untuk memelihara kita, dan untuk menjaga kita. Ya adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita untuk langkah kita ke depan. Amin. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pelajaran kami pagi hari ini Tuhan, yaitu untuk kehadiran Tuhan di dalam hati, kehadiran Tuhan di dalam rumah kami, kehadiran Tuhan di dalam bait kami, agar kami boleh menyucikan, membersihkan hati kami, agar kami beroleh rahmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan langkah kehidupan kami ke depan hanya bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Dalam adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.